Shalom. Lebih semangat Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini, pagi yang sangat cerah ini, kita tahu kita bisa datang dengan tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasih atas setiap kita. Amin. Yang mau menyatakan cinta kasih kepada Tuhan lewat pujian, dengan hormat, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kita memiliki Allah yang satu, Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Allah yang luar biasa dahsyat. Kita memiliki Allah yang tidak ada Allah selain Dia, yang layak kita sembah, kita tinggikan pada hari ini. Kita sembah Dia. Masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan kami pagi ini. Kami boleh datang kembali ke rumah-Mu. Kami boleh kembali menyatakan diri kami dengan sungguh kami memuji menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan karena Engkau masih begitu mengasihi kami sampai hari ini. Di tengah keadaan dunia yang tidak bisa kami pikirkan dengan pikiran kami tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan dan boleh ada sampai saat pagi ini. Tuhan, tolong memberkati semua kami yang ada di sini dengan urapan dan kuasa Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh membawakan pujian yang menyenangkan Tuhan. Setiap apa yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan Yesus, kami pribadi lepas pribadi boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Tuhan, urapi lebih lagi, Tuhan kuasai lebih lagi dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan berasal daripada Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan boleh mendidik dan mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan juga tolong memberkati setiap jemaat Tuhan yang belum hadir dalam persiapan perjalanan. Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Mungkin di antara jemaat Tuhan kami yang di sini dan yang belum hadir ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban dilepaskan, yang sesak Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Tolong mengambil alih acara ibadah ini ya Bapa, dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan yang bertahta lebih lagi, Tuhan yang berkuasa lebih lagi. Ambil segala keakuan diri kami pagi ini Tuhan. Kami mau dengan rendah hati dan merendahkan diri memulai ibadah ini. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyatakan tidak ada Allah yang layak kita sembah selain daripada Dia, Yesus Kristus yang hidup sampai hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Di sini ada sukacita. Amin. Di sini ada semangat. Amin. Di tengah ada sukacita dan semangat. Amin. Hari ini adalah hari terakhir di mana bulan kemerdekaan. Amin. Bulan kemerdekaan boleh berakhir Bapak Ibu, tapi kemerdekaan hati kita, hidup kita dan iman kita bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Yang setuju sama-sama haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karenanya kita mau bangkit menyerukan nama Tuhan. Kita mau menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bangkit Bapak Ibu. Bangkit serukan nama Yesus. Kita maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Iblis gemetar, tak buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu bisa mengangkat, minta tolong mengangkat tangan tinggi, bisa? Angkat tangan tinggi. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat. Hanya dengan tangan kita saja kita bisa, amin. Mari sama-sama Bapak Ibu. Nama Yesus, yo, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi.
kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa semangat memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kembali persembahan pujian dari Bapak Ibu Kur Umum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Puji Tuhan saudara. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang pertama. Bagi pelayan persembahan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tuhan
saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menerima kebenaran firman, karena di dalam firman itu kita tahu kita boleh terlepas dari segala ketakutan, kita boleh melewati lembah kelam, dan bersama-sama dengan Tuhan kita beroleh kemenangan lewat firman Tuhan. Sekalipun kami berjalan Tuhan dalam lembah kelam, kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Sekalipun ku berjalan dalam
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan satu penyataan dan pengakuan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang telah mengasihi kami, menebus dosa kami, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Dan oleh kasih karunia-Mu, rahmat dan kemurahan-Mu, kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Membalas cinta kasih kami dengan wujud kami memuji, menyembah, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tibanya kami akan menerima kehadiran melalui firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan, kebenaran Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran-Mu yang merupakan satu jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Roh Kudus menyucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kalau pada kesempatan yang indah ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan hidup untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita lemah. Itu sebabnya kita tetap maju dengan tekun mempertahankan iman dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sudah ketemu semua? Haleluya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam ayat ini apabila kita baca tadi, ya saudara, membawa kita untuk semakin hari semakin semangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kalau kita ada hari ini, kita hidup hari ini, saat ini, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, ya, yang begitu besar. Saudara merasa itu? Apa karena saudara mampu? Saudara kuat? Ya, saudara pun kasih. Nah, kalau kita sadar hal itu, maka saudaraku kasih, jangan pernah
hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah sekali lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saudara menghitung kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang saudara lakukan hari ini. Makanya kalau kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidup ini karena anugerah Tuhan, maka orang Kristen hidup dalam kerendahan hati dan meninggikan nama Tuhan. Segala sesuatu karena Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan, sebab Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya yang merasa bahwa semua dari Tuhan, saudara akan mengakui itu. Saudara, kalau sudah menghitung hitungan dengan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan hari ini, kesibukan hari ini, berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Paling lama ibadah di sini paling lama 2 jam. Tergantung yang pimpin pujian, saudara ya. Kalau saya sudah saya batasi dalam yaitu menyampaikan firman Tuhan. Sebab kalau terlalu lama, saudara selalu menghormati saya. Saya tidak perlu dihormati, saudara. Tahu dihormati? Ngantuk. Habis itu pokoknya pewanas, megal-megol, saudara. Kalau megal-megol nyanyi dangdut, enak dilihat, saudara. Usrek artinya ya, artinya itu rusrek. Nah, sudah aku kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau kita mengetahui bahwa semua ini dari Tuhan dan oleh Tuhan, ya, selagi ada waktu, ada kesempatan, mari saudara kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tanya, apakah saudara totalitas ibadah hari ini? Maksimal saudara ibadah hari ini? Tidak ada yang main HP. Kalau masih ada yang main HP berarti tidak totalitas, tidak maksimal. Amin. Masih ada yang main HP? Berarti tidak maksimal, tidak totalitas. Kalau sudah main HP, saudara ngapain di gereja? Halo? Jadi saudaraku kasih, mumpung ada kita ini sehat, kita hidup, kita mau totalitas melakukan semua pekerjaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ibadah yang totalitas memang kita niati, ya kita niati. Kalau sudah hitung-hitung 2 jam, berapa jam yang Tuhan berikan di luar sana? Kalau Tuhan minta 1 minggu 1 hari, 6 hari untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. Sudah hitung-hitungan banyak mana? Halo? Di sini yang banyak orang Kristen tidak sadari. Saudara tidak takut sama Tuhan bahwa kita hidup di akhir zaman. Amin. Percaya? Lihat dunia seperti itu loh, orang tidak pedih. Keadaan seperti ini apa di negara kita yang saat ini sedang halo. Meskipun saudara berdoa, saya katakan jungkir balik, tapi kalau saudara yaitu tidak mau mengerti, menghargai kemurahan Tuhan, apakah doa saudara dijawab oleh Tuhan? Saat ini orang Kristen di Indonesia sedang berdoa, Tuhan tolong negara kami seperti ini dan seterusnya. Cuma doa tok tanpa berbuat tidak ada hasilnya. Betul? Maksimal, beribadah maksimal, totalitas, memuji Tuhan totalitas, menyembah Tuhan, membaca firman,
saat ini mendengar firman totalitas. Tidak usah mendengar yang lain, saudara. Dengar firman Tuhan dalam mengerjakan ibadah, keselamatan, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa saudara? Saudara tidak bisa totalitas sebab saudara tidak mengerti janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Jerih lelah tidak? Jerih lelah tidak? Katakan sama tetangga sebelah saudara, jerih lelah tidak sia-sia. Hari ini Tuhan memperhitungkan kita. Katakan, apa diperhitungkan? Berarti ada upah. Amin. Mau terima upah? Tapi harus bayar harga. Di sini katakan saudara ya, dalam ayat tadi dikatakan ada upah. Ya, ayat yang ke-35 tadi. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena sedikit upah, saipet upahe, ya. Betul. Apa? Besar upah yang menantikan. Hari ini bukan besok loh saudara. Bukan sedikit saipet tapi besar upah itu. Tapi saudara tahu upah dan keselamatan itu beda. Beda. Kalau keselamatan itu saudara, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, tanpa saudara berjerih lelah. Sebab keselamatan itu adalah diberikan kepada orang percaya dengan cuma-cuma, gratis, tapi bukan gratisan. Sekarang banyak orang ingin terima gratisan, ya kan? Ya gratis, apalagi murah. Rebutan saudara, beras murah, minyak murah. Ya, saudaraku kasih, keselamatan itu bukan, biarpun diberikan cuma-cuma, bukan murahan, bukan gratisan. Karena iman kepada Kristus Yesus bukan usaha kita, bukan upaya kita, bukan hasil kerja kita. Roma pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi di sini dikatakan untuk upah itu harus bekerja. Ada harga yang dibayar, berjuang, kerja keras untuk mendapatkan upah. Saudara bekerja pasti mendapat upah. Betul? Ada yang upah saudara belum dibayar hari ini? Sudah bekerja, belum dibayar? Ada bayaran harian, ada bayaran mingguan, ada bayar bulanan. Kalau bulanan belum saudara ya mungkin. Harian setiap hari, mingguan kemarin. Tapi adakah yang belum dibayar? Oh sudah habis katanya. Kira-kira kalau sudah bekerja tidak dapat upah, kira-kira gimana? Mau bekerja? Firman Tuhan di sini saudara, upah sudah disediakan. Tadi dikatakan, upah sudah disediakan, upah menantikan, tinggal kita mau bekerja. Berarti kalau dunia kita bekerja dulu, baru mendapat Ingat ayat ini, kita belum bekerja, upah sudah disediakan. Tinggal saudara mau bekerja atau mau bergereja atau tidak, mau beribadah atau tidak, mau muji Tuhan apa tidak, mau dengar firman Tuhan dan lakukan apa tidak. Sudah disediakan upah itu. Nah, saudara kasih. Jadi saudara, untuk mencapaikan upah itu kita harus tetap bekerja keras, rajin,
maju. Bukanmu harus tetap maju. Artinya apa? Setia, tekun, saudara. Maju di sini adalah meningkat, bukan menurun, saudara. Mau maju? Maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mau maju? Terima mahkota. Nah, saudara, pertama kita lihat di sini ya, tidak mundur tetapi maju. Artinya maju agar dapat mengerti lebih baik dan jelas harus tahu artinya mundur. Untuk tahu maju, kita harus tahu mundur, kan begitu. Nah, saudara, artinya mundur apa? Bergerak ke belakang. Bergerak ke belakang itu mundur. Ya. Pasal 10 ayat 35 kita baca tadi. Sebab ayat yang ke-35 tadi dikatakan seperti itu. Ya. Ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar, ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri artinya melepaskan kepercayaan, meninggalkan Tuhan. Itu meninggalkan Tuhan. Saudara, meninggalkan Tuhan, ya, melepaskan kepercayaan, meninggalkan Tuhan, berarti mengambil kepercayaan yang lain, kepercayaan yang baru. Ya, meninggalkan Tuhan, melepaskan iman itu, meninggalkan Tuhan dan mengambil kepercayaan yang baru, iman yang baru. Tinggalkan Tuhan. Saudara, perlu saudara ketahui, tetap jadi orang Kristen, tetap jadi orang Kristen, ya, tetapi kurang percaya kepada firman, kepada Yesus. Lebih percaya dunia ini daripada Tuhan. Lebih percaya firman Tuhan, lebih percaya kata manusia daripada firman Tuhan. Saudara, uang bisa mengubah iman saudara. Harta bisa mengubah iman saudara. Mundur di sini bukan tinggalkan Yesus saja. Saudara, yang saya kadang merenung, berminggu-minggu ndak ibadah, apalagi sampai berbulan-bulan ndak ibadah, kok ndak merasa takut? Halo, mulai sepi sekarang. Halo, berminggu-minggu, berbulan-bulan ndak ibadah, kok ndak merasa takut? Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, mengapa tubuh kita lelah? Ya kan? Alasan itu lelah, capek. Jiwa kita jadi apa? Tidur. Rohani jadi mati. Merasa tidak takut akan Tuhan. Ingat saudara, ya, saudaraku kasih, itu mundur. Makanya kita ingin tahu saudara, maju. Ya, maju, bergerak ke depan. Arti rohani apa saudara? Bergerak
berarti ada aksi dan tindakan aktif. Itu maju. Seperti saudara hari ini ada di dalam gereja, percaya Tuhan karena sudah percaya Tuhan. Apapun yang terjadi sudah tetap maju. Sini ada yang kurang sehat, angkat tangan. Satu orang cumaan. Ada yang flu, ada sakit kepala, ada sakit pinggang, halo, ada sakit perut. Banyak itu jadi alasan. Tadi ada satu orang, saudara. Nah ini saudara, maaf saya bukan menyanjung. Rebu kok tidak datang ya, saya pikir kemana ini, oh mungkin banyak pesanan, pikir saya gitu. Terus Jumat dia ikut datang doa, kok tidak doa. Ternyata apa katanya, demam, sakit. Tapi hari ini datang. Itu namanya halangan apa, rintangan apapun tidak menjadi alasan bagi untuk maju. Selanjutnya saudaraku kasih, tetap hidup dalam iman. Mengapa saudara percaya? Aku sekarang sakit, aku datang ke gereja, Tuhan nanti sembuhkan aku. Punya iman itu? Percaya. Di rumah banyak masalah, kesulitan, kesukaran, kesibukan, akan datang kepada Tuhan. Semua akan dibereskan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Kalau sudah mendahulukan Tuhan, semua akan dibereskan. Di mana ayatnya itu ya, yang sering saya sampaikan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan dibereskan Tuhan. Saudara percaya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau sudah percaya, ayat itu menjadi hafalan kita sampai di luar kepala. Akhirnya apa? Ndak eling. Kalau di luar kepala kan ndak eling, saudara. Di luar kepala ndak eling. Kalau kita mendoakan Tuhan, cari Tuhan, semua akan dibereskan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Amin. Tetap melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendakku. Kalau kehendakku Pak Siombing tidur di rumah ya. Kehendak Tuhan ke gereja. Amin saudara. Tidak mundur tetapi maju. Saudara, tidak mundur tetapi maju. Selanjutnya ini bagian yang kedua, tantangan yang harus dihadapi bagi mereka yang maju. Ayat 32-33. Mengapa mundur? Tidak dapat maju. Karena banyak beban menghadapi persoalan hidup, beban hidup, penderitaan hidup, pencobaan hidup, baik dari luar maupun dari dalam. Ini yang membawa kadang tidak bisa maju tetapi mundur. Saudara, penyebab mundur ada beberapa hal. Yang pertama, saudara baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Keluarga siapa itu? Elimelech. Dia tinggal di mana? Di Kali Putih, di Kebonagung, di Mojokerto, tinggal di Bethlehem Yehuda. Sedang apa yang terjadi di Bethlehem Yehuda? Kelaparan, paceklik. Saudara, ya, sehingga keluarga ini, saudara perlu saya sampaikan, bukan hanya keluarga Elimelech yang menghadapi paceklik, kelaparan, semua daerah itu. Padahal
Bethlehem Yehuda itu artinya rumah roti yang subur, tetapi juga mengalami hal yang seperti ini. Ya, saudara. Nah, apa yang menyebabkan mundur keluarga ini? Menghadapi ekonomi, pangan, makan, saudara. Dia mundur dari Tuhan. Juga yang menjadi penyebab mundur, saudara, saya tak tulis di sini. Kelimpahan. Siapa itu? Salomo. Salomo orang yang luar biasa, punya kekayaan tidak ada bandingnya. Tapi dia tinggalkan Tuhan. Oleh istri-istri yang tidak mengenal Tuhan, dia dibawa untuk menyembah berhala, tinggalkan Tuhan. Ekonomi, masalah ekonomi bisa tinggalkan Tuhan, masalah kelimpahan juga bisa tinggalkan Tuhan. Selanjutnya saudaraku kasih, Markus pasal 26 ayat 14-16, masalah keuangan. Siapa itu? Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 1 juta berapa? 30 keping perak. Itu harga budak loh saudara. Karena uang menjadi pengkhianat, menjual Yesus. Saudara, terus saja. Selanjutnya apa? Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Kuciwa ya. Kecewa, tersinggung. Saudara, sebelum murid-murid kecewa dan tersinggung, Yesus memberi makan gratis. Jadi kalau Indonesia memberi makan gratis kepada anak-anak, di Alkitab sudah ada. Berapa yang diberi makan Yesus dengan gratis? 5.000 laki-laki. Kalau suami istri berapa? Kalau anak 1 berapa? Kalau anak 2 berapa? Biayanya berapa biayanya? 5 potong roti, 2 potong ikan. Saudaraku kasih, mereka mencari Yesus bukan karena firman Tuhan, bukan karena mereka melihat mujizat Tuhan, tetapi karena makanan. Yesus mencela kowe, golek aku loh, karena kamu makan, tak kasih makan gratis, kamu cari aku. Carilah yaitu makanan yang tidak bisa binasa, tersinggung dan kecewa. Nah ini orang yang kecewa ini biasanya dia tidak akan tinggal, ya dia mundur bukan sendirian, ajak-ajak konco, saudara. Dia tadi yang diberi makan 5.000 kenyang, sekarang saudara semua mundur, tinggalkan Tuhan karena kecewa. Biasanya di gereja demikian, kalau kecewa, ayo kita pindah gereja, ayo kita mundur, kita mendirikan persekutuan karena kecewa dan tersinggung. Yang lebih parah lagi saudara, Ibrani pasal 11, pasal 12, 15 apa? Kalau sudah kecewa, tersinggung, akhirnya apa? Sakit hati. Akar itu yang menyebabkan mundur. Orang yang mundur, saudara, apa akibatnya orang mundur? Yeremia pasal 2 ayat 19, terjemahan lama dikatakan jahat dan pahit. Jadi lihat saudara, orang dulu orang Kristen rajin terus tidak pernah ke gereja, pindah kepercayaan, mereka jadi baik? Masih mau nyopo saudara kalau ketemu? Pindah kepercayaan ini masih nyopo? Mau nyopo dengan saudara?
Wong pindah gereja lu ketemu gak nyopo, meneh pindah kepercayaan. Ya kan? Ini akibatnya jahat mereka. Wong nyopo lo. Saudara. Ya. Dan dikatakan pahit. Sebab kepahitannya masih dibawa kemana-mana, hidupnya pahit. Hatinya pahit, saudara. Omongannya juga pahit, tingkah lakunya pahit. Akibatmu mundur. Dalam terjemahan baru dikatakan ya, itu terjemahan baru dikatakan mereka terjemahan lama pahit dan jahat. Terjemahan baru mereka yaitu apa? Pahit, susah. Hidupnya susah. Ibrani pasal 10 ayat 9 sudah baca nanti. Tadi dikatakan apa? Ayat 39. Binasa. Binasa ini artinya apa? Masuk neraka. Tetapi di sini kan kita tidak mau mundur, tetapi kita mau maju terus. Saudara, ku tak mau mundur setapak juga, walau angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya, karena Yesus besertaku. Ini lagu baru saudara ya. Ya, baru dinyanyikan. Ini lagu lama saudara ya. Nah, saudara kasih dan agar kita tetap bisa maju, saudara, dengan tekun dalam iman. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27 diumpamakan seperti olahragawan, seperti atletik. Saudara ya, kita tetap berlatih, tetap tekun dan setia untuk melatih hidup kita. Ya. Kita bisa karena terbiasa memuji Tuhan, terbiasa untuk menyembah Tuhan, terbiasa baca Alkitab. Tetap semangat. Dikatakan jangan kita mau geremet-geremet syukur selamat, alon-alon syukur kelakon ketinggalan, bukan zamannya lagi. Tapi ayatnya lari, giat, berlatih, tidak diam, ambil bagian aktif di dalam perlombaan. Orang yang ikut Tuhan diumpamakan seperti orang yang berlomba. Jangan jadi penonton, tapi jadi pemain, terlibat di dalam pemain. Saudara tahu antara penonton sama pemain? Beda tidak? Penonton, saudaraku kasih, kalau lihat hanya bisanya kalau bahasa Jawa itu penonton itu apa? Delok ya. Wong delok, kendelalok saudara. Mencela, dia sendiri tidak bisa. Betul? Saya kalau main, saya senang sepak bola. Senang saudara. Ya, saya biasanya itu banyak komentar, saya tidak bisa main sepak bola. Lihat sekarang ini voli, saya senang lihat voli. Saya sering saudara hanya mencela, loh itu tempat kosong kok dibiarkan saja. Dan musuh kan bawa bola itu tempat kosong sehingga tidak bisa dijangkau. Loh kenapa kok dikosongi di situ? Ngomong tok saudara. Kan seperti itu. Jangan jadi penonton hanya mencela, mencemooh. Tapi kita mau terlibat dalam perlombaan, terlibat di dalamnya, di dalam mengerjakan keselamatan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah, melayani. Karena apa? Kita mau seperti itu. Dalam ayat ini ada pahala. Saudara, ada pahala. Yang kedua, agar tetap dan terus maju dengan tekun dalam iman. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Paulus kata, aku mengarahkan diri pandanganku ke depan
siapa kita ke depan, di depan kita? Yesus. Pada pahala. Ya, melupakan apa yang di belakang, tetap bertekun bertahan. Firman Tuhan katakan Matius pasal 24:13, pasti selamat, saudara. Sekarang kita akan lihat bagi mereka yang maju dan tetap setia dalam mengerjakan keselamatan, ada upah. Tadi dikatakan upah itu dua, upah di bumi dan upah di surga. Saya ambil contoh di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ayat yang ke-7 dikatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani atau olahraga itu sedikit gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Untuk apa? Untuk hidup hari ini dan hari esok. Apa artinya itu? Hidup di dunia ini dan hidup di akhirat. Janjinya apa, saudara? Waktu saudara ada di dalam bumi ini, upahnya apa? Mazmur pasal 37 ayat 25, anak cucu saudara tidak akan menjadi pengemis, minta-minta. Haleluya, haleluya. Berarti saudara selalu apa? Ada orang yang minta-minta ngemis karena tidak punya. Daud katakan, dari dahulu saya muda sekarang tua, tidak pernah kulihat orang yang benar-benar mencintai Tuhan, orang yang benar-benar percaya Tuhan, anak cucunya minta-minta. Berarti selalu kelimpahan. Ulangan pasal 28, ini ada berapa ayat? Ayat 6, ayat 4, 6, 8, 11, 12. Intinya apa? Segala usaha saudara diberkati, bahkan melimpah. Itu upah, yaitu di dunia ini. Mau terima itu? Mau terima itu? Harus bekerja keras. Bekerja keras, saudara. Bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Demikian pula ada upah yang kedua. Upah itu di surga. Amin. Apa upah di surga? Yakobus pasal 1 ayat 12, apa? Mahkota kehidupan. Kita banyak pencobaan, ujian, tantangan. Kita harus menghadapi seperti orang yang berjuang. Ya, jika pada akhirnya engkau tetap mempertahankan iman, mahkota kehidupan, mahkota yang hidup. 2 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai 10, saudara. Ya. Di situ dikatakan, saudara, mahkota kemuliaan kekal. Pasal 4 ayat 8, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu dibayar dengan darah, saudara. Dibayar dengan darah. Berarti ini kita dapat hanya melalui saudara, tidak usah berdarah-darah. Yesus yang telah, yaitu mengorbankan dirinya, mencucurkan darah. Ini mahkota kebenaran. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, yaitu mahkota kemuliaan, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa? Yang maju. Maju dengan tekun dalam iman. Kita tidak sendirian. Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, kita tidak sendirian. Percaya? Sebab Allah kita adalah Immanuel. Makanya dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian akhir dikatakan,
Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau saudara maju disertai oleh mau disertai oleh Tuhan, berarti saudara tidak sendiri, saudara bersama dengan Tuhan. Jadi kekuatan dan kemampuan ini dari Tuhan. Maka saudara kasih, kalau kita tahu semua Tuhan menyertai kita, kita tidak akan takut dan khawatir apapun yang terjadi dalam dunia ini. Amin saudara. Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 4. Engkau anak-anakku, dikatakan kita anak-anak Tuhan. Dan ayat yang terakhir dikatakan roh yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Berarti saudara memiliki sesuatu yang besar. Amin. Itu sebabnya kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lebih besar dari penyakit saudara, lebih besar dari keperluan saudara. Kok diam saja? Lebih besar daripada persoalan saudara, dari pergumulan saudara. Percaya? Artinya apa? Tuhan sanggup menolong saudara. Yang besar sama yang kecil menang mana? Menang yang besar. Allah kita Allah yang besar ada di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita baca saja. Mari kita semua bangkit berdiri. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 13. Song leader, singer, pemain musik untuk mempersiapkan diri memuji menyembah Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Lukas pasal 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Jika saudara maju, tidak mundur, yang mundur adalah iblis. Saat ini saudara maju, padahal saudara sakit, yang mundur apa? Penyakitnya mundur. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara punya beban hidup, masalah hidup, saudara maju. Yang mundur apa? Masalah saudara. Percaya? Makanya saudara tetap percaya Yesus. Yesus berkuasa. Lebih besar daripada masalah saudara. Lebih besar dari penyakit saudara. Lebih besar dari kesulitan saudara. Lebih besar dari keperluan saudara. Artinya Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang sudah perlukan saat hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak akan mundur setapak pun. Meninggalkan Tuhan, lepaskan iman. Mereka mundur, hancur, binasa. Tapi mereka yang maju, mereka akan mendapatkan janji Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona.
maju, tidak akan mundur. Haleluya. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Keadaan apapun kita tetap percaya Yesus, pegang Yesus. Haleluya. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelimpahan, kita tetap percaya Yesus ada di dalam Yesus. Upah tersedia, pahala tersedia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tangan saudara, menjadi komitmen saudara, iman saudara. Haleluya. Oh, tetap maju di dalam Tuhan. Harapan tidak akan sia-sia. Apa yang harapkan hari Tuhan menyediakan. Haleluya. Tangan Tuhan saksikan menjamah, memberkati saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin, amin, amin. Kasih-Mu luar biasa. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Mau dengan kasih Kristus, Theophilus maju ke depan dan berdoa. Selamanya Yesus. Kami mau mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau setia kepadamu Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun berbagai persoalan, permasalahan, rintangan datang menghadang di dalam kehidupan kami, tapi kami pada saat siang hari ini mendapatkan jawaban, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan teguran dan nasihat untuk kami tetap bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga kami percaya Tuhan, kelak Engkau menjumpai kami dan Engkau menyebut kami menjadi hamba-hamba yang setia.
Karena itu kami sungguh berbahagia Tuhan Yesus pada siang hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau tetap maju dan maju di dalam iring Engkau, di dalam melayani Engkau, di dalam kami iring akan Engkau. Kami mau lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat lagi di dalam kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, meteraikan firman-Mu, jadikan rema di dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak akan mundur sedikit pun, karena Tuhan sudah selamatkan kami, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau, oh Tuhan Yesus, mengajak saudara kami, tetangga kami, atau siapapun itu Tuhan, untuk mengenal dan mengalami kasih-Mu seperti siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman itu terus berbicara, dan Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apabila sebentar juga akan memberikan persembahan, ajar kami memberi dengan tulus, dengan ikhlas untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, dan ibadah selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, firman yang sangat memberkati semua kita semuanya. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Bagi pelayan persembahan, waktu dan tempat dipersilakan.